Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, semua rekan dan rekanita yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jasa Saputra selaku CEO dari Govi Clothing Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memperkenalkan dan juga mempresentasikan terkait bisnis yang kami jalankan. Adapun beberapa hal yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu ada tentang Govi Clothing Indonesia, kemudian yang kedua ada analisis kompetitor, yang ketiga ada the happy startup canvas, yang keempat ada return on investment, dan yang kelima ada pengembangan strategi bisnis. Yang pertama, di zaman sekarang, produk fashion itu sudah menjadi suatu tren tersendiri di kalangan remaja. Kenapa sih saya memilih Govi Clothing sebagai bisnis yang saya jalankan? Karena di zaman sekarang, tren fashion itu sangat meningkat dan juga, eee, industri fashion merupakan salah satu, industri, eee, penyumbang populasi terbesar di seluruh dunia. Nah, untuk itu saya menjalankan Govi Clothing ini dengan konsep sustainable product atau fashion berkelanjutan. Jadi, bahan yang digunakan itu merupakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis kompetitor. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 5 brand lokal, ini seharusnya 5, yang menjadi kompetitor utama dari Govi Clothing. Yang pertama yaitu ada brand namanya Sejauh Mata Memandang. Nah, di brand ini itu mereka mendesain baju dengan konsep yang melestarikan budaya dan lingkungannya. Jadi desain yang digunakan pada produknya menyesuaikan dengan budaya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu ada produk Sare yang mengoleksi pakaian baju tidur. Jadi lebih berfokus, pakaian sustainable product pada baju tidur dengan menggunakan serat resin dari Austria. Kemudian yang ketiga ada Sukacita menggunakan perajin ibu-ibu di desa. Nah, jadi di produk ini mereka, mengembangkan bisnis tersebut dengan, memanfaatkan ibu-ibu yang ada di pedesaan untuk membuat, eee, produk, eee, yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat ada Pijak Bumi, mereka berfokus pada alas kaki. Jadi, tidak kepada pakaian kaos atau celana, tapi mereka fokus pada alas kaki seperti sendal maupun sepatu. Kemudian yang kelima ada Image Studio yang bekerja sama dengan pengrajin di seluruh dunia dengan motif dari tanaman lokal di sekitarnya. Oke, berdasarkan analisis kompetitor yang saya lakukan ini, perusahaan-perusahaan ini, menggunakan konsep, sustainable product atau produk yang berkelanjutan. Nah, meskipun begitu, eee, mereka hanya berfokus pada beberapa poin saja. Untuk itu, Govi Indonesia dapat menjalankan bisnis yang berfokuskan pada desain modern yang terlihat mewah dan juga, mengikuti tren yang ada. Kemudian yang ketiga di sini ada the Happy Startup Canvas, dengan tujuan yaitu menjaga lingkungan, yang manfaatnya juga berguna bagi lingkungan sekitar dan juga ramah lingkungan ya tentunya. Terus yang ada values, jadi value-nya ini kita menggunakan bahan yang nyaman dan juga terjamin dengan desain-desain dari, desainer, fashion designer dengan kualitas bahan yang baik. Kemudian story-nya. Jadi story-nya ini, Govi Clothing Indonesia ingin orang, menceritakan tentang perusahaan kami bahwa perusahaan kami ini menyediakan bahan yang ramah lingkungan dan juga bahan yang digunakan itu nyaman untuk digunakan oleh para customer. Kemudian di sini ada problems-nya yaitu fashion merupakan industri dengan, tingkat pencemaran yang terbesar di dunia. Untuk itu, solusinya itu kita menjadi perusahaan fashion yang menerapkan konsep sustainable product. Terus early adopters ini siapa sih? Target utama dari Govi itu sendiri, jadi, kita menargetkan orang yang berdedikasi
pada kehidupan yang ramah lingkungan, dan juga menyukai fashion. Nah, value proposition dari perusahaan kami yaitu memberikan produk dengan bahan dan produk yang berkualitas, sehingga nyaman dipakai dan dilengkapi dengan desain yang modern, dan juga desain-desain ini nantinya bisa dipakai secara kasual maupun non kasual. Kemudian poin yang keempat yaitu return on investment. Oke, berdasarkan investasi awalnya di sini sebesar 500 juta. Kemudian bahan baku barang seperti kemeja, kaos, celana panjang dan scarf di sini sudah dijelaskan ya, untuk bahannya sendiri linen, sablonnya benang, kancing, dan totalnya untuk masing-masing produk ini. Kemudian dilakukan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi, sehingga perusahaan dapat mendapatkan revenue. Nah, di sini sudah dijelaskan pembelian bahan per bulannya. Jadi semua yang ditampilkan di sini merupakan harga dengan harga per bulannya. Kemudian di sini ada biaya operasionalnya seperti sewa lokasi, gaji karyawan, iklan sosial media, paid promote pada influencer, fashion designer, biaya operasional lainnya yang totalnya itu akan ditampilkan di bagian bawah sini. Nah, jadi laba bersih yang dapat diperoleh dari perusahaan kami dengan penjualan yang sudah tertera di sini, yaitu sebesar 278.010.000. Nah, untuk return on investment-nya sendiri merupakan laba bersih senilai 278.010.000 dibagi dengan modal awal yaitu 500 juta dikalikan dengan 100% yang hasilnya yaitu 55,6%. Jadi nilai return on investment-nya itu yang diperoleh selama 1 bulan yaitu sebesar 55,6%. Dan yang terakhir yaitu strategi bisnis. Nah, strategi bisnis yang akan saya gunakan untuk membangun brand Goff Indonesia menjadi lebih baik lagi yaitu dengan melakukan baju yang ramah lingkungan. Ini tentu ya karena kita berkonsep pada sustainable product yang ramah lingkungan. Kemudian produk yang dibuat ini kemudian didesain oleh fashion designer yang sudah tertera pada return on investment sebelumnya ya, di bagian biaya operasional. Kemudian setelah produknya jadi, akan dilakukan pemasaran melalui media sosial sehingga dapat dilakukan secara cepat, tepat dan juga maksimal karena iklan di zaman sekarang ini bisa ditargetkan target pasarnya mulai melalui gender, umur dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Govi melakukan pembayaran iklan melalui sosial media maupun influencer yang dapat membantu pemasaran yang dilakukan dari perusahaan kami. Nah, selain itu, saya juga menawarkan berbagai diskon maupun potongan harga yang menarik konsumen. Kemudian diskon ini menawarkan harga yang kompetitif, yang terbilang cukup murah dibandingkan dengan kompetitor lain yang sebelumnya saya tampilkan, seperti Sejauh Mata Memandang, Sare, Sukacita, dan sebagainya. Berbagai produk yang kami tawarkan pada Govi Clothing itu memiliki kualitas barang yang bagus dan nyaman digunakan. Nah, di samping 3 pemasaran, berbagai produk yang dibeli ini akan mendapatkan feedback dari customer. Ya, feedback itu nantinya kita akan olah dan kita akan kumpulkan menjadi sebuah inovasi terbaru yang dapat meningkatkan penjualan. Berdasarkan kita harus menyesuaikan dengan revolusi industri 4.0 dari startup yang saya kembangkan ini. Mungkin sekian presentasi dan perkenalan tentang Govi Indonesia yang dapat saya sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
eee saya Jason Saputra selaku CEO Govi Indonesia mengucapkan terima kasih.